Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ika Aryasminda. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai teks narasi. Ada yang tahu tidak apa itu teks narasi? Tidak ada yang tahu? Oke, mari kita akan membahas teks narasi. Nah, teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal hingga akhir dengan urutan waktu yang bersifat kronologis. Nah, tujuan dari teks ini menceritakan kepada pembaca dan membuat seolah-olah pembaca berada di dalam cerita tersebut. Ciri-ciri dari teks narasi yaitu pertama berisi peristiwa, nyata, imajinasi maupun gabungan dari keduanya. Yang kedua, terdiri atas beberapa paragraf yang tiap-tiap paragraf menitik beratkan pada perbuatan atau peristiwa. Yang ketiga, disusun berdasarkan kronologis waktu yang di dalamnya terdapat konflik. Struktur teks narasi. Yang pertama adalah tema atau gagasan pokok, misalkan pertemanan, keluarga maupun pengalaman. Yang kedua adalah latar, berisikan latar tempat dan latar waktu. Yang ketiga, alur atau pola penyampaian peristiwa dalam cerita, yaitu disebut jalannya cerita. Nah, ini bisa alur maju, alur mundur, maupun alur maju mundur. Yang keempat adalah tokoh atau karakter yang ada di dalam cerita, yaitu sudut pandang atau arah pandangan. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah menulis teks narasi. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Yang kedua, susun kerangka. Yang ketiga, yaitu kembangkan menjadi paragraf cerita yang utuh. Nah, contohnya yaitu misalkan tema atau topiknya adalah perkemahan. Rencana judulnya berkemah bersama teman. Kerangka karangan pada paragraf pertama diisi tentang perjalanan ke tempat berkemah. Paragraf kedua diisi tentang sesampainya tempat kemah. Paragraf ketiga diisi dengan kegiatan hari kedua. Paragraf keempat diisi dengan hal yang menyenangkan. Contohnya seperti ini. Berkemah bersama teman-teman. Liburan semester ganjil yang lalu, aku dan teman-teman mengikuti perkemahan sekolah di Jayagiri. Di kaki gunung Tangkuban Perahu, aku dan rombongan sekolah berangkat menggunakan 2 bus. Perjalanan kami tempuh selama kurang lebih 3 jam. Sepanjang perjalanan, kami mengobrol dan bernyanyi. Sesampainya di sana, aku dan teman-teman mencari tempat untuk mendirikan tenda. Kami menelusuri setiap titik tempat yang bagus dan layak untuk mendirikan tenda. Kurang lebih 2 jam pencarian tempat. Akhirnya kami menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Tempat tersebut berada sedikit di atas kaki gunung Tangkuban Perahu. Tempat tersebut memiliki pemandangan yang bagus dan kondisi tanahnya yang datar memudahkan kami untuk mendirikan tenda dengan cepat. Pada hari kedua, aku dan teman-teman melakukan pendakian ke Gunung Tangkuban Perahu. Kegiatan ini sangat melelahkan bagi kami. Namun, kegiatan ini juga sangat menyenangkan karena kami dapat menikmati pemandangan kebun teh yang luas dan indah, menghirup udara yang sangat segar, serta mendengarkan kicauan burung dan gemercik air yang mengalir di antara bebatuan sungai. Bagiku, saat yang paling menyenangkan adalah saat kami tiba di lokasi kawah Tangkuban Perahu. Rasa lelah dan peluh keringat terasa hilang, digantikan oleh rasa puas dan menyenangkan yang sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Nah, sekarang coba amati gambar ini. Kira-kira bisa tidak ya dijadikan teks narasi? Bisa tidak anak-anak? Bisa tidak? Bisa dong. Nah, mari kita simak ya. Nah, misalkan nih gambar pertama diisi dengan paragraf pertama. Gambar kedua diisi dengan paragraf kedua. Nah, anak-anak bisa melihat gambarnya, ini gambar apa, lalu ditulis sesuai imajinasi anak-anak. Bagaimana? Sudah paham belum mengenai apa itu teks narasi? Pasti semuanya sudah paham ya? Nah, bagus. Sekarang Ibu akan memberi tugas dalam kelompok. Nah, jadi kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar tugas dengan gambar yang berbeda-beda. Setiap kelompok menulis teks narasi sesuai dengan gambar yang didapatkan. Nah, tugas dikumpulkan ke Ibu nanti ya. Video ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.